Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya sendiri atas nama Muhammad Yoga Komara dan teman saya Vivian. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan atau mempresentasikan tentang pengaruh keluarga dan kelompok acuan. Sebelum memasuki materi, saya akan membacakan urutan yang akan dipresentasikan. Satu itu pengertian pengaruh keluarga. Yang kedua itu pengaruh keluarga terhadap perilaku konsumen. Yang ketiga itu pengertian kelompok acuan dalam perilaku konsumen. Yang keempat itu jenis-jenis kelompok acuan dan contohnya. Yang kelima itu jenis pengaruh kelompok acuan. Yang keenam itu kelompok acuan yang termasuk ke dalam perilaku konsumen. Dan yang terakhir itu kapan konsumen itu bertanya kepada kelompok acuan. Oke, kita masuk kepada pertama, yaitu pengaruh keluarga. Pengertian pengaruh keluarga adalah satu, pengaruh keluarga menurut Kamus Besar Indonesia, kata pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari suatu atau seseorang atau benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Tuh. Ya, yang kedua itu pengertian keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan satu sama lain. Yang ketiga itu pengaruh keluarga adalah daya yang timbul atau yang muncul dari anggota keluarga yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Itu. Jadi pengaruh keluarga adalah daya yang timbul atau yang muncul dari anggota keluarga tersebut untuk membentuk watak atau kepercayaan terhadap seseorang. Kita masuk kepada pengaruh keluarga terhadap perilaku konsumen. Itu satu, keluarga adalah lingkungan terkecil atau lingkungan mikro. Yang kedua itu keluarga adalah tempat interaksi antar anggota keluarga. Jadi anggota itu tempat interaksi antara ayah, ibu, anak, nenek, kakek, dan lain-lain. Yang ketiga itu antar anggota keluarga saling mempengaruhi dalam keputusan pembelian dan konsumsi. Contohnya di sini seorang anak itu dipengaruhi oleh ibunya atau oleh orang tuanya untuk memilih suatu barang atau jasa. Oke, kita berlanjut kepada pengertian kelompok acuan dalam perilaku konsumen. Kelompok, kita ketahui dulu, kelompok adalah sekumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi satu sama lain dan memiliki tujuan yang sama. Tujuannya bisa berupa individu ataupun tujuan kelompok. Nah, kita ketahui dulu acuan itu adalah rujukan atau referensi. Jadi kelompok acuan dalam perilaku konsumen adalah individu atau sekelompok orang yang secara nyata mempengaruhi perilaku konsumen atau perilaku orang lain dalam melakukan pembelian barang atau jasa. Tuh, pengertian kelompok acuan dalam perilaku konsumen itu jadi sekumpulan orang atau individu atau sekelompok orang secara nyata mempengaruhi perilaku orang lain atau konsumen lain dalam memilih atau melakukan pembelian barang atau jasa. Itu. Kita masuk kepada jenis-jenis kelompok acuan. Di sini ada kelompok acuan, ada 3. Satu, kelompok formal dan informal.
Kedua itu kelompok aspirasi dan desosiasi. Yang ketiga itu kelompok primer dan kelompok sekunder. Oke. Untuk kelompok formal itu kelompok acuan yang terdaftar atau tidak semua orang itu bisa keluar masuk dalam kelompok formal itu. Contohnya itu universitas, perusahaan atau yayasan atau lembaga. Sedangkan kelompok informal adalah kelompok yang tidak terdaftar, sebaliknya dari kelompok formal. Itu semua orang itu bisa keluar masuk dari kelompok informal itu. Contohnya di sini kelompok arisan dan pengajian. Lanjut kita kepada kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer adalah kelompok yang di antara satu anggota itu ada interaksi yang intens atau tatap muka yang selalu bertatap muka. Itu contohnya keluarga. Jadi kelompok primer itu kelompok yang di antara anggotanya ada interaksi atau tatap muka yang intensif. Contohnya keluarga itu. Ya. Selanjutnya itu kelompok aspirasi dan desosiasi. Kelompok aspirasi itu adalah kelompok yang ingin sama dengan kelompok yang lainnya. Contoh, kelompok ini meniru kelompok ini meniru kelompok boyband atau drakor gitu. Nah, sedangkan kelompok desosiasi itu kelompok yang ingin berbeda dari kelompok lainnya. Contohnya ini contoh partai politik ini ingin berbeda dengan kelompok partai politik yang lainnya dari segi pakaian atau cara kampanyenya. Next, kita lanjut ke pengaruh kelompok acuan. Di sini ada 3 jenis-jenis pengaruh kelompok acuan. Yang pertama itu pengaruh normatif, yang kedua itu pengaruh ekspresi nilai, yang ketiga itu pengaruh informasi. Contoh dari pengaruh normatif itu seorang anak dipengaruhi oleh ibunya dalam hal memilih barang atau jasa. Jadi kadang kita seorang anak itu untuk membeli pakaian itu kadang apa kata ibu kita gitu. Kalau masih kecil, kalau masih besar itu, kalau udah besar kita kadang memilih sendiri gitu. Yang kedua itu pengaruh ekspresi nilai. Contohnya di sini seorang artis mempengaruhi orang lain dengan ekspresi nilainya. Yang ketiga itu pengaruh informasi. Di sini contohnya seorang dokter memberikan informasi dan meresepkan obat kepada pasien. Jadi secara tidak langsung seorang dokter itu memberikan informasi kepada pasien itu untuk membeli atau meresepkan obat kepada pasien itu. Lanjut kita masuk kepada kelompok acuan yang terkait dengan perilaku konsumen. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Yang pertama itu kelompok acuan yang terkait dalam atau yang ada dalam perilaku konsumen itu 1, kelompok kerja. Nah, kelompok kerja ini biasanya misalkan kita dalam satu perusahaan itu teman kita banyak yang menggunakan laptop merek Asus. Nah, kita secara tidak langsung kita terpengaruh oleh kelompok kerja kita untuk membeli laptop merek Asus gitu ya. Nah, yang kedua itu kelompok persahabatan. Nah, di kelompok persahabatan ini kita terpengaruh juga dalam hal memilih barang atau membeli jasa. Itu
Misalkan sahabat kita menggunakan HP Vivo. Nah, kita sebagai sahabatnya bertanya kepada sahabat kita itu, gimana sih kelebihan merek HP Vivo itu. Nah, secara tidak langsung kita terpengaruh oleh sahabat kita untuk membeli barang tersebut. Yang ketiga itu kelompok belanja. Nah, kelompok belanja ini sama, kita dapat terpengaruh atau dipengaruhi oleh kelompok belanja ini. Kelompok belanja misalkan kita pergi ke pasar, misalkan kita ketemu orang, nah kita bertujuan untuk belanja misalkan beras. Nah, ketemu sama yang sudah membeli beras. Nah, tanya gini. Nah, akhirnya kata yang udah membeli beras itu misalkan berasnya ini bagus. Nah, akhirnya kan kita terpengaruh. Nah, akhirnya jadi membeli beras tersebut gitu. Nah, yang selanjutnya itu kelompok maya. Misalkan kita scroll di Facebook atau di mana melihat barang yang bagus, atau misalkan teman kita atau orang lain memposting di Facebook itu bagus. Nah, jadi kita terpengaruh untuk membeli barang tersebut. Nah, yang terakhir itu kelompok pegiat konsumen. Lanjut. Nah, yang terakhir itu kapan sih konsumen bertanya kepada kelompok acuan? Nah, di sini satu itu karena tidak cukupnya informasi. Misalkan kita seorang konsumen atau konsumen, kapan sih bertanya ke kelompok acuan yang tadi? Nah, satu, tidak cukupnya informasi. Misalkan kita tidak cukup informasi tentang ini, akhirnya kan kita bertanya ke teman, atau ke teman kerja, atau ke teman main, atau ke siapapun itu karena tidak cukup informasi untuk mengenai produk tersebut. Yang selanjutnya itu produk sulit dievaluasi. Nah, di sini produk sulit dievaluasi itu misalkan kita membeli sesuatu itu, apa sih kegunaannya membeli ini misalkan. Karena kan harus tahu juga. Nah, akhirnya kita bertanya ke teman atau ke kelompok acuan. Lanjut, itu yang ketiga itu tidak mampu evaluasinya, sama itu juga. Nah, yang selanjutnya itu kredibilitas informasi lain rendah. Jadi misalkan ada dua barang. Nah, yang satu barang ini informasinya rendah, akhirnya kita membeli yang informasi yang lebih kuat. Yang selanjutnya itu lebih mudah menghubungi sumber. Jadi kita harus lebih mudah menghubungi sumber. Nah, yang ketiga atau yang selanjutnya itu hubungan sosial yang kuat. Yang terakhir itu perlunya persetujuan sosial. Nah, jadi itu. Nah, kita masuk kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah, satu, pengaruh keluarga adalah daya yang timbul atau yang muncul dari anggota keluarga yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Jadi pengaruh keluarga itu sangat mempengaruhi dalam hal perilaku konsumen atau perilaku pembelian barang atau jasa. Yang selanjutnya itu kesimpulannya adalah, kelompok adalah sekumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi satu sama lain dan memiliki tujuan yang sama. Tujuan yang bisa berupa individu ataupun kelompok. Yang ketiga itu kelompok acuan dalam perilaku konsumen adalah individu atau sekelompok orang yang secara nyata mempengaruhi perilaku orang lain atau konsumen lain dalam melakukan pembelian barang atau jasa. Jadi kelompok acuan dalam perilaku konsumen adalah sekumpulan referensi atau sekumpulan orang yang nyata untuk mempengaruhi orang lain dalam hal membeli atau menggunakan
menggunakan jasa. Itu kesimpulan dari kelompok kami, yaitu kelompok 6 yang berjudul pengaruh keluarga dan kelompok acuan. Kami atas nama Muhammad Yoga Komara dan Vivian mengucapkan terima kasih. Barangkali ada kata-kata yang salah atau perkataan yang belum berkenan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.